Ya, bismillah teman-teman, kita lanjut kembali di part keempat eh, ide bisnis ya. Nah, di part ini saya akan khusus membahas tentang design thinking ya. Jadi design thinking itu adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Ya, jadi ini adalah salah satu metode berpikir kreatif supaya kita bisa mendapatkan ide bisnis ya. Jadi kita melihat uh, kita berempati terhadap masalah yang ada di sekitar kita ya. Kita menanyakan apa masalahnya, kemudian nanti kita carikan solusi. Nah, jadi design thinking itu prinsipnya adalah bukan aku tahu caranya, tapi kira-kira gimana ya caranya. Jadi permasalahan yang ada di sekitar kita itu kita apa namanya, kita tidak langsung ujuk-ujuk mendapatkan solusinya dari kita, tapi kita eh, mencari tahu kira-kira solusinya seperti apa yang diinginkan oleh eh, orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi banyak dari kita yang telah melupakan kemampuan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen ya, sehingga kita tidak mempertanyakan atau menyelidiki fakta dan keadaan yang terjadi ya. Kita langsung mengambil kesimpulan, aku tahu caranya. Nah, itu salah ya. Nah, sebelum kita memulai proses design thinking, ada empat hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus tahu tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi silahkan mencari atau memvalidasi ide, kemudian memecahkan suatu masalah yang kompleks ya, meningkatkan sistem dan kualitas atau kualitas yang sudah ada ya. Jadi kita eh, pertama ada tiga hal yang harus kita ingin capai, tujuan yang harus ingin kita capai ya. Terus yang kedua, kita harus paham pola pikir yang diperlukan ya, seperti beginner mind ya, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus yang kedua, saling menambahkan ide orang lain, bukan menjatuhkan ya. Jadi kalau ada ide dari orang lain, kita tampung dulu ya, jangan langsung kita mengkat atau eh, menolak atau menjatuhkan ya. Terus yang ketiga, tim harus ikut dalam proses ya, dan upayakan untuk memiliki latar belakang yang berbeda ya. Setiap orang dalam tim harus terlibat ya. Jika bisa eh, jika bisa ajak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda untuk memberikan perspektif yang berbeda pula ya, supaya nanti banyak ide yang muncul. Terus yang keempat, isu dan solusi yang ingin dibuat berhubungan dengan manusia tersebut ya. Jadi kita melakukan design thinking, mengajak organisasi untuk memikirkan orang ya yang akan menggunakan produknya ya. Jadi kita libatkan orang yang ingin menggunakan produk kita untuk bisa memikirkan solusi apa yang cocok untuk masalah mereka. Terus di sini ada 6 langkah desain thinkingnya. Yang pertama empathize, kemudian define, kemudian ideate, kemudian prototype, test, kemudian implement. Ya, yang pertama, langkah pertama empathize. Nah, jadi pada fase ini kita akan belajar tentang kebutuhan apa yang diperlukan oleh komunitas. Ya, caranya adalah kita berempati. Kira-kira apa masalah, apa masalahmu? Ya, eh, kenapa bisa terjadi? Apa yang kau rasakan? Ya. Nah, di sini ada eh, mappingnya ya. Silakan dibuatkan mapping seperti ini. Jadi ada kesulitannya, masalahnya apa, kemudian apa keinginannya, apa aspirasinya ya, apa yang ingin dia capai ya untuk memecahkan masalah itu ya. Kemudian di sini yang pertama ada think ya, apa yang mereka pikirkan ya, kemudian say, apa yang mereka katakan, does, apa yang mereka lakukan, kemudian feels,
apa yang mereka rasakan ya. Sebagai contoh, di sini kesulitan mencari moda transportasi alternatif ya. Jadi ini seorang pekerja yang kesulitan eh, dia kesulitan ke kantornya ya. Karena selama ini dia naik motor, jadi dia mau mencari moda transportasi alternatif ya. Keinginannya supaya eh, punya banyak lebih waktu untuk hal lain ya, karena mungkin selama ini macet dan sebagainya ya, sehingga banyak waktu yang terbuang. Ya di sini apa yang mereka pikirkan, mereka capek harus naik motor setiap hari, belum lagi macet dan sebagainya. Kemudian apa yang mereka katakan? Mereka bilang, kenapa macet sekali ya? Kemudian das, apa yang mereka lakukan ya? Mereka mengendarai motor ke kantor setiap harinya. Ya. Kemudian apa yang mereka rasakan? Dia frustasi, kesal, ya, bingung dan capek, ya. Jadi dia eh, inilah masalahnya ya. Kemudian kita mendefinisikan masalahnya, ya. Kita harus merangkum, mengelompokkan, membahas dan mengevaluasi. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Jadi kita coba ubah masalah tersebut menjadi sebuah pertanyaan ya, seperti ini. Bagaimana kita bisa menyediakan transportasi umum yang memadai untuk para pengguna jalan di Makassar sehingga tingkat kemacetan semakin berkurang ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa ya, apa aksinya ya, menyediakan ya. Kemudian apa yang disediakan, transportasi umum yang memadai ya. Untuk siapa? Untuk para pengguna jalan di Makassar ya. Perubahan apa yang ingin diinginkan supaya tingkat kemacetan semakin berkurang. Ya, kita mendefinisikan masalahnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mengumpulkan ide, ya. Kira-kira ide apa yang bagus untuk masalah ini, ya. Nah, di sini ada 3 metodenya ya. Yang pertama metode 6-3-5 ya. Jadi, kalau misalnya kita berenam, masing-masing 6 orang itu mencari 3 ide ya, dan diulang 5 kali. Ya, coba bayangkan 5 kali 5 kali 6 kali 3 kali 5. Bayangkan banyak sekali ide yang akan muncul nantinya ya. Kemudian yang kedua papan inspirasi. Ya, kita bisa juga melakukan riset, cari inspirasi dari social enterprise atau kasus lainnya ya yang serupa dengan apa yang kita alami ya. Terus yang ketiga, iya dan ya. Jadi kita menanggapi ide orang lain dengan cara iya, mengatakan bahwa iya tapi dan titik-titik. Apa lanjutannya ya. Nah, di sini ada 3 ide yang ditawarkan dari masalah tersebut ya. Yang pertama, revitalisasi PT-PT ya, dibentuk terminal untuk PT-PT di daerah perumahan atau sekolah dan perkantoran ya. Kemudian buat aplikasi untuk cek jadwal rute PT-PT ya. Terus yang ketiga, antar jemput ya. PT-PT dijadikan kendaraan penjemputan dari dan ke sekolah atau kantor. Nah, terus langkah keempat adalah prototype ya. Kita membangun MVP ya, minimum viable product ya, yaitu produk atau bentuk sederhana yang akan digunakan untuk tes dan dikembangkan ya. Jadi MVP itu belum produk jadi ya, masih dari bagian dari produk ya. Fungsinya adalah untuk mencari tahu dengan cepat dan murah apakah solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan ya. Misalnya tadi membuat aplikasi ya. Jadi kita belum membuat aplikasinya secara langsung jadi, tapi kita membuat prototipenya, membuat bentuk-bentuknya seperti apa, layanan apa nantinya yang ada di dalam aplikasi itu ya. Bisa coret-coretan ya, kita menggambar ya, kemudian membuat rute antar jemput. Rutenya seperti apa, dari mana ke mana ya, kita bikin dalam prototipe tertentu ya, dalam bentuk gambar.
Kemudian nantinya prototipe itu kita lakukan tes, yaitu langkah kelima. Ya, proses ini adalah saat kita menanyakan pendapat calon konsumen terhadap MVP yang kita buat. Ya, apakah kira-kira pendapat mereka, apakah mereka setuju, mereka tidak setuju, atau mungkin ada masukan yang lain. Ya, itu bisa kita lakukan dengan 4 hal. Ya, yang pertama bisa melalui kuesioner, ya, membagikan kuesioner kepada mereka, ya, kemudian nanti mereka bisa memilih pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Terus yang kedua, melakukan discuss group, ya, FGD. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan secara langsung kita kumpulkan orang untuk meminta pendapatnya, ya. Terus yang ketiga, wawancara, ya, mengajukan wawancara langsung kepada responden untuk mengumpulkan data yang kita perlukan. Terus yang keempat, observasi, ya, pengamatan langsung perilaku konsumen, ya, dan kondisi-kondisi apa yang ada di lapangannya. Dari keempat cara ini bisa kita pilih satu atau dua, ya, atau kalau misalnya memang bisa yakin bisa melakukan keempat-empatnya, silahkan, ya. Nah, langkah keenam adalah implementasi, implement, ya. Jadi semua apa namanya, hasil dari tes tadi akan kita apa namanya, rangkum, kemudian kita buat kesimpulan, ya. Nah, kesimpulan itu nanti kita implementasikan, ya, cocoknya seperti apa. Jadi pastikan bahwa solusi yang kita hasilkan terwujud dan tetap tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi solusi yang kita implementasikan itu adalah representasi dari hasil tes terhadap calon konsumen yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Semoga sukses.